Oke teman-teman, kita langsung saja ke soalnya. Nomor 1. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Berikut bukan termasuk gejala yang disebabkan oleh tenaga endogen adalah titik-titik. A. Pelapukan batuan. B. Daerah lipatan. C. Gempa bumi. D. Daerah patahan. Atau E. Letusan gunung berapi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Pelapukan batuan. Kita lihat pembahasannya. Tenaga endogen terbagi atas 3 bagian, yaitu tektonis, vulkanisme, dan gempa. Gejala-gejala yang dapat ditimbulkan oleh tenaga endogen antara lain lipatan, patahan, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan lain-lain. Kemudian, sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, seperti angin, air, dan gletser atau es. Akibat yang dapat ditimbulkan oleh tenaga eksogen antara lain pelapukan, erosi, sedimentasi, dan lain-lain. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Di daerah pegunungan Kars dapat dijumpai gejala-gejala Kars. Salah satunya adalah lubang-lubang yang terbentuk corong yang disebut dengan istilah titik-titik. A. Stalaktit. B. Stalagmit. C. Doline. D. Gua kapur. Atau E. Laguna. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Doline. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, doline adalah depresi tertutup yang dapat berbentuk bundar atau lonjong pada daerah Kars yang terjadi karena proses Kars yang dimulai dari pelebaran celah-celah dan kekar-kekar oleh pelarutan kalsium karbonat. Kemudian stalagmit adalah batuan yang terbentuk dari atap gua, bentuknya meruncing ke bawah. Sedangkan stalaktit adalah batuan yang terbentuk di dasar gua, bentuknya meruncing ke atas. Jadi kebalikan dari stalagmit. Oke, untuk jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Salah satu bentuk alam hasil pengendapan angin adalah titik-titik. A. Delta. B. Sand dunes. C. Bantaran sungai. D. Split. Atau E. Tombolo. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Sand dunes atau sand dunes. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, sand dunes adalah bukit pasir yang terjadi akibat adanya endapan butir pasir yang terbawa atau tererosi oleh media angin. Kemudian bantaran sungai, yaitu dataran tinggi di kiri dan kanan aliran sungai yang terdiri atas pasir, kerikil, dan lumpur. Kemudian delta, yaitu endapan lumpur yang berada di muara sungai, tempat pertemuan sungai dengan laut. Kemudian tombolo adalah endapan material sedimen yang menghubungkan daratan dengan pulau kecil. Kemudian yang terakhir split merupakan endapan material sedimen laut di bagian ujung tanjung. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 4. Batuan sedimen yang terdiri dari batu-batu yang bulat
yang sudah direkat satu sama lain disebut titik-titik. A. Breksi, B. Marmer, C. Tuff, D. Granit, atau E. Konglomerat. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Batuan konglomerat. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, batuan tuff atau piroklastik adalah batuan yang dihasilkan dari proses litifikasi bahan-bahan yang dihembuskan dari pusat vulkanik selama masa erupsi yang memiliki sifat eksplosif. Kemudian batuan granit adalah salah satu jenis batuan beku yang memiliki warna cerah, butirannya kasar, tersusun dari mineral dominan berupa kuarsa dan feldspar, serta sedikit mineral mika dan amfibol. Kemudian batuan marmer merupakan salah satu jenis batuan metamorf atau malihan, di mana proses terbentuknya batu marmer ini karena diakibatkan oleh proses metamorfosis batuan kapur atau batu gamping. Kemudian batuan breksi, yaitu batuan yang sangat mirip dengan batuan konglomerat, merupakan jenis batuan sedimen klastik, yaitu meski identik batuannya, batuan breksi tidak sama dengan batuan konglomerat. Perbedaan yang sangat kentara antara keduanya terletak pada sudut-sudut fragmennya atau bentuknya. Batuan breksi memiliki bentuk sudut fragmen yang angular, sedangkan bentuk fragmen batu konglomerat adalah membundar. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Gerakan magma di dalam lapisan kulit bumi dan tidak sampai keluar di permukaan bumi disebut dengan titik-titik. A. Tektonisme, B. Vulkanisme, C. Seisme, D. Intrusi magma, atau E. Ekstrusi magma. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Intrusi magma. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, tektonisme, yaitu aktivitas pergerakan lempeng-lempeng tektonik pada bumi sehingga menimbulkan getaran. Getaran inilah yang kita rasakan sebagai gempa. Kemudian vulkanisme, yaitu karena adanya aktivitas dari gunung api. Misalnya karena gunung api tersebut akan melakukan erupsi dan lain sebagainya. Kemudian seisme atau gempa bumi merupakan peristiwa atau bencana alam yang ditandai dengan berguncangnya bumi secara tiba-tiba. Kemudian intrusi magma adalah proses penerobosan magma di kulit bumi yang tidak sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma disebut juga dengan plutonisme, yaitu intrusi magma dapat menghasilkan beberapa bentuk, di antaranya batolit, lakolit, sil, dan koroks. Kemudian yang terakhir, ekstrusi magma adalah proses keluarnya magma melalui gerak bumi hingga sampai ke permukaan bumi. Ekstrusi magma bisa disebut dengan erupsi. Kemudian ekstrusi magma mengeluarkan berbagai jenis material seperti lava, batu kerikil, pasir, dan abu vulkanik. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Marmer merupakan jenis batuan malihan atau metamorf yang terjadi karena titik-titik. A. Suhu rendah, B. Suhu tinggi, C. Suhu dan tekanan yang tinggi, D.
D. Suhu rendah dan tekanan tinggi, atau E. Suhu dan tekanan rendah? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Suhu tinggi. Kita lihat pembahasannya. Batuan metamorf adalah batuan yang berasal dari batuan induk. Dapat berupa batuan beku, batuan sedimen, atau metamorf yang mengalami proses metamorfosa. Metamorfosa adalah suatu proses rekristalisasi di dalam kerak bumi, yaitu sedalam 3-20 km, yang keseluruhannya atau sebagian besar terjadi dalam keadaan padat, yakni tanpa melalui fase cair, sehingga membentuk struktur dan mineral baru akibat pengaruh temperatur yang sangat tinggi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Perombakan atau pengikisan batuan yang tersusun dan mengendap di tempat lain akan membentuk batuan titik-titik. A. Beku, B. Breksi, C. Igneous rock, D. Metamorph, atau E. Sedimen. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Sedimen. Kita lihat pembahasannya. Batuan beku yang telah terbentuk pada permukaan bumi mengalami pelapukan, lalu mengalami erosi. Bagian-bagian yang lepas akibat erosi diangkut oleh agen-agen geomos seperti angin, air, es, dan gletser, kemudian diendapkan di suatu tempat atau cekungan dan dinamakan sebagai batuan sedimen. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silika dan aluminium yang disebut juga lapisan sial, senyawanya dalam bentuk titik-titik. A. Al2O3 dan MsO, B. Al2O3 dan CaCO3, C. SiO2 dan CaO3, D. SiO2 dan MgO, atau E. SiO2 dan Al2O3. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. SiO2 dan Al2O3. Kita lihat pembahasannya. Lapisan sial atau silika aluminium, senyawanya dalam bentuk SiO2 dan Al2O3. Lapisan sial disebut juga dengan lapisan kerak, bersifat padat dan kaku, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang E. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 9. Batuan yang terbentuk dalam korok-korok, tempatnya dekat permukaan, pendinginannya lebih cepat. Batuan ini terdiri dari kristal-kristal besar dan kecil dan bahannya amorf. Batuan ini disebut dengan batuan titik-titik. A. Endapan, B. Lelehan, C. Korok, D. Metamorf, atau E. Tubir. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Batuan korok. Kita lihat pembahasannya. Batuan batu korok terjadi dari magma yang membeku di lorong antara sarang magma dengan permukaan bumi.
Jika magma telah meresap di antara lapisan-lapisan litosfer, maka pembekuannya berlangsung lebih cepat sehingga kristal mineral yang terbentuk tidak semua besar. Campuran kristal mineral yang besarnya beraneka ragam merupakan ciri batuan beku korok. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Karena lapisan tanah atas merupakan bagian yang optimal bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan, maka lapisan ini sering disebut dengan lapisan A. Tekstur, B. Subsoil, C. Profil tanah, D. Topsoil, atau E. Drainase tanah. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Topsoil. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, lapisan tanah atas atau bisa disebut dengan topsoil merupakan bagian yang penting bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan. Komponen-komponen tanah tersebut terdiri atas mineral, bahan organik, air, dan udara. Keadaan tanah yang baik apabila perbandingan komponen-komponen mineralnya 45%, bahan organik 5%, air 20-30%, dan udara 20-30%. Kemudian, lapisan tanah bawah atau subsoil adalah lapisan tanah yang berada tepat di bawah lapisan topsoil. Subsoil mempunyai tekstur padat dan memiliki unsur hara yang sedikit, yang mengakibatkan tanah ini menjadi kurang subur. Subsoil berwarna kemerahan dan terang. Lapisan tanah ini memiliki ketebalan kurang lebih 50 cm sampai 60 cm. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang D.